Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, 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 wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di pertemuan di safari pertama hari Seninnya itu Syekh banyak menjelaskan banyak hal, dan saya menjadi penerjemah karena ya di sana nggak ada yang bisa ya, cuman orang yang bisa lagi nggak bisa hadir gitu, jadi saya menerjemahkan. Syekh itu menjelaskan banyak, lalu saya terjemahkan, jadi saya catat. Ini mumpung saya bawa nih buku yang menerjemahkan tuh, di antaranya yang pada waktu itu bukunya bukan buku ini, karena saya waktu itu ketinggalan tasnya. Jadi ini adalah pada pertemuan pada safari dakwah pada hari kedua ya. Dan saya sadari juga pada hari pertama ini Syekh itu, doa Syekh ini sesuai dengan keadaan orang yang minta doa. Jadi ada nih orang nih, saya kenal orang ini, dia banyak tamu dari berbagai negara, dari berbagai negara dan dari berbagai wilayah di Indonesia. Itu Syekh berdoa pada orang ini seakan-akan Syekh itu tahu kepada orang ini. Misalnya doanya, semoga semua orang dari berbagai negara datang, dari berbagai wilayah bisa datang menjadi keberkahan. Itu kan doa dan keadaan orang ini sama gitu. Ada juga yang ini yang saya sadari ya, karena saya yang menerjemahkan. Makanya saya tunggu nih doa, ketika saya mohon doa apa yang didoakan, saya cek begitu. Jadi ketika mendoakan yang lain itu sesuatu yang luar biasa, karena beliau seakan-akan menjelaskan siapa yang minta doa ini. Memang di buku-buku biografi beliau memang begitu banyak perbuatan perkataan beliau yang seakan-akan seperti perkataan biasa, tapi memang jadi kenyataan begitu. Setelah nggak disadari sebelumnya, tapi dia benar-benar menjadi kenyataan. Itu salah satu yang saya sadari. Sebenarnya banyak sekali, cuman di dalam video yang singkat ini tidak bisa memuat seluruh hal yang berkaitan dengan beliau. Setelah dari sana, habis zuhur selesai, kita ke jalan-jalan di Jakarta, ke Taman Mini, ke Kota Tua di Jakarta. Ke Taman Mini itu masuk ke museumnya, rencana ke Monas nih, karena malam jadi nggak jadi. Dijelaskan, kalau ada yang perlu dijelaskan saya jelaskan pakai bahasa Arab kepada beliau. Beliau sangat ramah sekali dengan penduduk sekitar gitu. Terus malamnya kita makan bersama di makanan malam pertama di hotel India itu malam kedua. Jadi kita tiap malam pindah-pindah dari satu restoran India, pokoknya yang halal gitu, yang rasanya itu bagi mereka yang menyediakan makanan Arab gitu, atau yang deket-deket. Yang saya ingat ada manggonise, macam-macam. Waktu itu memang selama 15 hari memang saya benar-benar menjadi orang yang bukan sayanya, maunya keadaan orang kaya. Makan semuanya ditanggung di hotel. Biasanya kan saya tidur di
ya di kamar biasa kan di rumah. Kalau di Jakarta di kosan ini selama 15 hari di hotel, 2 hari di Jakarta, terus ke Bali ini seminggu di hotel apa ya, di hotel Ki gitu, terus pindah ke hotel Nusa Dua. Jadi lalu di Bali seminggu, kita lalu ke puncak. Di puncak di hotel juga. Ini selama 15 hari itu ya, kalau di Jakarta di Citadines itu hotel berkelas lah. Pokoknya selama 15 hari itu memang saya diberi anugerah oleh Allah untuk menikmati dunia tentu dengan bersama Syekh ini. Nah, seperti sebagaimana dikenal, Thariqah Syadziliyah itu adalah thariqahnya orang-orang yang kaya. Bahkan saya dengar nih, kalau Thariqah Syadziliyah itu, ini kan Thariqah Syadziliyah Karkariyah, walaupun bukan ke situ arahnya, cuman saya dapat informasi bahwa Thariqah Syadziliyah yang mengamalkan Thariqah Syadziliyah ini, dia akan menjadi orang kaya. Minimal kalau nggak jadi orang kaya, dia sebelum mati kayak dulu gitu. Ada riwayat begitu Thariqah Syadziliyah. Cuman niatnya bukan ke situ, tetap bahwa thariqah ini adalah untuk membersihkan hati. Nah, pada safari dakwah yang pertama ini nggak ada baiat, karena walaupun memang kalau nggak salah ada permintaan gitu, tapi jadi orang Indonesia ini sudah mau banyak yang mau berbaiat kepada Syekh. Pada safari yang kedua, keesokan harinya di Bogor juga saya juga menerjemahkan. Nah, ini bukunya, saya catatan yang menerjemahkan apa saja yang dijelaskan. Syekh ini banyak nih, Masya Allah. Syekh menjelaskan tentang ya ayutuhan nafsul mutmainnah. Jadi ini kembali kepada Allah, karena judulnya sesuai permintaan itu adalah ridho Allah dan ridho Rasulih. Itu bahwa dengan ridho Allah ini nafsu jiwa jadi mutmainnah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi dengan berzikir kepada Allah, terus ingin untuk berjumpa dengan Allah, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ada keinginan mendapatkan ridho Allah, lalu jiwa ini sudah jiwa mutmainnah, maka itu tidak mengharapkan kecuali bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berzikir, menyebut nama Allah itu, hati menjadi tenang dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, sestres apapun. Ini sebenarnya nih penting nih bagi orang yang suka mendengarkan motivasi. Mungkin pada waktu mendengar motivasi kita Masya Allah semangat, tapi habis mendengar ya udah kembali kepada keadaan semula. Nah, kalau orang yang sudah mendapatkan jiwa mutmainnah ini dalam keadaan tertekan apapun, dalam keadaan sangat tidak, misalnya seluruh dunia ini memusuhi dia, depres, ditekan, stres, atau penyakit modern nih, penyakit kejiwaan. Nah, orang kalau sudah pada jiwa mutmainnah ini, padahal jiwa mutmainnah adalah an-nafas al-barzakhiyah, nafas jiwa yang ada di antara jiwa yang rendah dan jiwa yang tinggi. Jiwa yang rendah itu jiwa ammarah, jiwa lawamah, jiwa mulhamah. Lalu jiwa yang tinggi itu jiwa radiyah, jiwa mardiyah, jiwa kamilah. Nah, tengah-tengahnya ini adalah jiwa mutmainnah. Orang yang sudah mendapatkan jiwa mutmainnah, bagaimanapun keadaannya, kalau sudah berzikir kepada Allah, dia tenang. Nah, bagi yang suka dengar motivasi ini, dapatkan jiwa mutmainnah ini. Maka dalam keadaan apapun berzikir kepada Allah, mengingat Allah, langsung tenang. Ini bukan hanya ngomong doang, ini benar-benar terjadi. Makanya para wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi jiwa mutmainnah. Bagaimana cara mendapatkannya? Tentu dengan zikir yang ada sanadnya. Nah, sanad di dalam thariqah karkir itu adalah nur, cahaya. Menyaksikan cahaya itulah sanad thariqah karkariyah. Bijah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.